Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang muamalah yang meliputi jual beli, khiyar, qirot, dan riba. Yuk simak sampai selesai ya. Pengertian jual beli. Nah, jual beli atau dalam bahasa Arab itu al-ba'i adalah tukar menukar harta dengan harta lain melalui cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu dengan saling ridho antara penjual dan pembeli. Dasar hukum jual beli ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275, yakni Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, seperti itu. Juga ada di surah lain, yakni surah An-Nisa ayat 29. Rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama ada penjual dan pembeli, yang kedua barang dan yang diperjualbelikan itu termasuk maqbul alaih, yang ketiga harga atau alat tukar, yang keempat ijab dan qabul, seperti itu. Kemudian syarat jual beli. Nah, syarat jual beli itu syarat bagi penjual dan pembeli itu harus baligh, berakal, tidak dipaksa, dan Islam bagi barang yang tertentu. Kemudian syarat barang. Nah, syarat barang harus berupa barang yang suci, bermanfaat, milik sendiri, bukan curian orang, bukan hasil barang curian. Yang ketiga, yakni dapat diserah terimakan yang jelas wujud dan harganya, gitu. Kalau barangnya tidak jelas wujud dan harganya, seperti saya akan menjual burung-burung di atas langit. Nah, itu tidak boleh karena tidak jelas wujud dan asalnya, seperti itu. Kemudian macam-macam jual beli. Nah, macam-macam jual beli itu yang sah itu memenuhi rukun dan syarat. Jual beli yang fasid atau rusak, nah itu ada kekurangan pada syarat barang atau yang diperjualbelikan tadi. Kemudian jual beli batal jika tidak memenuhi rukun jual beli, seperti itu teman-teman. Kemudian contoh jual beli terlarang, yakni jual beli barang haram seperti narkoba, penipuan atau horor, atau jual beli saat azan Jumat berlangsung, seperti itu. Praktik tata cara jual beli, yakni yang pertama penjual menawarkan barang dengan yang jelas, yang kedua memberi barang, pembeli memeriksa barang, yang ketiga sepakat harga ketika mereka ijab dan kabul, kemudian yang keempat serah terima barang dan uang transaksi selesai dengan saling ridho. Kemudian yang selanjutnya materi tentang khiyar. Apa sih khiyar itu? Nah, khiyar adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli selama masa yang ditentukan tadi, seperti itu. Macam-macam khiyar, yakni ada 3: khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib atau khiyar cacat. Manfaat khiyar yang pertama melindungi hak pembeli dan penjual, menghindari penyesalan setelah transaksi, mewujudkan keadilan dalam jual beli, dan menghindari penipuan. Praktek khiyar contohnya, ini membeli HP, ternyata HP-nya ada kerusakan di layarnya. Nah, ia berhak menggunakan khiyar aib untuk mengembalikan HP tersebut atau meminta potongan harga yang sesuai dengan ijab kabul, seperti itu. Kemudian bagian yang ketiga, yakni menjelaskan tentang qirot. Nah, qirot juga disebut dengan mudharabah, adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan sahibul mal dengan pengelola modal atau mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Nah, dasar hukum qirot menurut kajian Nabi, yaitu Nabi pernah melakukan qirot dengan modal Khadijah radhiyallahu sebelum menikah. Kemudian hukumnya mubah atau boleh dan termasuk transaksi yang dianjurkan dalam Islam, seperti itu. Rukun qirot yakni ada 6. Yang pertama pemilik modal atau modal, yakni sahibul mal, ada mudharib pengelola modal, ada rasul mal yakni modal tersebut, yang keempat pekerjaan atau usaha yang akan dijalankan, yang kelima keuntungan yang disepakati, yang keenam yakni ijab dan qabul. Nah, syarat qirot yakni yang pertama modal berupa uang atau barang yang jelas jumlahnya, tidak boleh diperkira-kirakan, seperti itu. Kemudian pembagian keuntungan itu jelas presentasinya, semisal 60 bagi 40, seperti itu. Usaha yang dijalankan halal dan kedua belah pihak itu cukup cakap hukum, seperti itu. Nah, menjelaskan yang keempat, yakni bab riba. Riba adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak ada imbalannya menurut syariat Islam. Hukum dalil riba yakni pada surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, yakni hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman, seperti itu. Hukum riba itu termasuk haram ya teman-teman, termasuk dosa yang besar, seperti itu. Macam-macam riba, yakni yang pertama riba fadl, riba nasi'ah, riba qard, dan riba yad. Cara menghindari riba yakni gunakan akad yang jelas ketika jual beli, kemudian hindari pinjaman berbunga atau ganti dengan qirot atau mudharabah. Gunakan lembaga keuangan syariah, yaitu seperti bank syariah atau koperasi syariah. Jika terpaksa berhutang, bayar tepat waktu tanpa syarat bunga, seperti itu. Hikmah diharamkannya riba ini melindungi kaum lemah dari penindasan ekonomi, menciptakan keadilan dalam bertransaksi, mendorong ekonomi berbasis kerja nyata, mempererat persaudaraan tanpa eksploitasi, seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. See you next time.